seorang pemuda desa dari Jawa, menikahi pewaris peternakan domba dari Polandia. Bukan karena harta, bukan karena wajah, tapi karena sesuatu yang gak bisa dilihat dari luar. Lulusan SMK Pertanian, berdiri di pelaminan, bersanding dengan gadis Eropa di balai desa sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa gadis asing itu datang jauh-jauh ke Jawa? Dan cinta macam apa yang bisa tumbuh di antara kambing dan ladang bersalju? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini Ari dan Zofia, sebuah cerita yang gak mewah, tapi mungkin paling nyata. Pagi itu, sawah di Banyumas masih basah sisa hujan semalam. Langit belum biru, tapi cukup terang untuk membuat aroma tanah naik pelan ke udara. Di bawah pohon mangga yang daunnya masih menetes, duduklah seorang pemuda dengan wajah tenang, tapi mata yang lelah. Dia menyeka keringat di keningnya pakai ujung kaos, lalu menarik napas panjang. Hidup di desa, katanya, sederhana, tapi bukan berarti ringan. Apalagi kalau jadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal waktu dia masih belasan tahun. Ibunya kini cuma jualan sayur keliling, dan adik bungsunya baru masuk SMP. Jadi sejak lulus SMK Peternakan, dia kerja serabutan. Dari nyabit rumput tetangga, sampai bantu panen singkong orang. Tapi tetap aja, uangnya lebih sering kurang daripada cukup. Dulu dia pernah bilang ke ibunya, pengen kuliah, tapi dia tahu itu cuma jadi beban tambahan. Jadi dia simpan mimpi itu dalam hati, kayak orang simpan surat cinta di saku celana yang udah bolong. Sore itu, warung kopi depan musola sepi. Dia duduk di bangku kayu sambil scroll-scroll HP bekas yang layarnya retak di pojok kanan. Di sana, ada satu postingan dari akun TKI Polandia. Katanya, butuh pekerja peternakan kambing. Legal, difasilitasi, gaji lebih dari cukup. Awalnya dia ragu, tapi malamnya dia iseng tanya-tanya lewat DM. Besoknya dibalas. Lalu lanjut tanya formulir, dikasih. Disuruh isi, dibantu online, lalu ikut tes fisik kecil di kota kabupaten. Semuanya berjalan cepat. Lebih cepat dari harapan yang selama ini cuma lewat. 2 bulan kemudian, dia berdiri di bandara, pakai jaket tipis dan tas pinjaman. Ibunya peluk dia sambil bilang, jaga diri leh, kalau ada yang baik di sana, bawa pulang juga ya. Dia senyum, meski matanya nggak bisa bohong. Di dalam pesawat, dia cuma bisa berdoa, semoga kerja keras ini bukan cuma soal uang, tapi mungkin soal arah baru yang belum pernah dia bayangkan. Langkahnya agak canggung waktu pertama kali turun dari bus kecil berwarna biru. Di luar, jalanan masih licin karena salju yang mulai mencair. Udara menusuk pipi, tapi dia tahan. Dari balik kaca-kaca mata plastik murahnya, dia menatap peternakan itu. Pagar kayu panjang, gudang tua, dan suara kambing bersahutan di kejauhan. Yang menyambutnya bukan orang Indonesia, tapi pria Polandia bertubuh besar bernama Thomas. Rambutnya putih semua, tapi matanya bersahabat. Bahasa Inggrisnya patah-patah, tapi cukup untuk mengarahkan dia ke kamar, ke tempat kerja, dan ke tempat makan. Di hari-hari pertama, dia tidak banyak bicara. Selain karena kendala bahasa, juga karena dia lebih suka mengamati cara mereka mengikat kambing, cara mereka memberi makan, bahkan cara mereka menyapa satu sama lain. Semuanya baru, tapi terasa bisa dipelajari. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya sejak hari kedua. Seorang perempuan, namanya Zofia. Ia bukan perempuan peternakan biasa. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Rambut pirangnya dikuncir asal, dan bajunya selalu sederhana. Sweater tebal dan celana kerja. Tapi caranya bicara ke hewan, caranya menyeka keringat di dahi, pakai tangan sendiri. Semua itu bikin dia diam-diam, sering mencuri pandang. Zofia ternyata anak pemilik peternakan, tapi dia nggak sombong. Justru paling rajin. Dia juga orang pertama yang ngajarin dia bilang dobri buat halo, dan woda buat air. Mereka belum banyak ngobrol, tapi dia sudah bisa menghafal langkah kaki Zofia di lantai kayu kalau pagi. Kadang dia mikir, lucu ya, di negeri asing yang tak pernah dia impikan, dia justru menemukan suasana yang terasa mirip rumah. Dan sejak hari itu, setiap kali dia dengar suara langkah itu mendekat,
Dia tahu, pagi akan terasa lebih hangat, meski udara Polandia tetap dingin menggigit. Hari itu lebih dingin dari biasanya. Embun belum hilang, meski matahari sudah tinggi. Ari sibuk di belakang kandang, membetulkan ember air yang bocor. Suara langkah sepatu karet mendekat, dan tiba-tiba, "Hei," Ari menoleh. Itu Zofia. Berdiri tak jauh darinya dengan sweater tebal dan shawl wool di leher. "Do you always work this early?" Apakah kamu selalu bekerja sepagi ini? Ari mengusap tangannya yang kotor ke celana lusuhnya. Iya, kalau nggak mulai dari pagi, nanti keburu beku semua air di ember. You're always alone back here. Doesn't it feel lonely? Kamu selalu sendirian di belakang sini. Apa nggak terasa sepi? Ari tersenyum tipis. Dulu iya, sekarang udah biasa. Lagi pula, domba nggak pernah komplain. Zofia tertawa pelan. I like that answer. Aku suka jawaban itu. Ari menunduk, menghindari tatapan mata Zofia yang terasa terlalu terang untuk pagi yang masih berkabut. You're from Indonesia, right? Kamu dari Indonesia kan? Iya, dari Banyumas. Tahu nggak Banyumas? Yes, I googled it yesterday. Iya, aku cari di Google kemarin. Ari mendongak sedikit. Tidak percaya. Serius? Serious. I wanted to know where that calm smile comes from. Serius. Aku ingin tahu dari mana senyum tenang itu berasal. Ari tidak langsung menjawab, tapi senyum itu muncul lagi, tanpa bisa ditahan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Selain, makasih. Zofia duduk di pagar kayu pendek, melipat tangan. Don't thank me. Just talk to me again sometime. Jangan berterima kasih. Cukup, ajak aku ngobrol lagi lain kali. Ari mengangguk pelan. Kalau kamu nggak bosan dengerin orang yang Inggrisnya cuma bisa jawab yes sama no. Zofia tertawa. That's okay. Sometimes, silence says more than perfect words. Gak masalah. Kadang, diam itu lebih banyak bicara daripada kata-kata sempurna. Hari itu, Ari tahu, mungkin bukan hanya domba yang butuh dijaga di peternakan itu, tapi juga satu perasaan baru yang perlahan mulai tumbuh, meski belum tahu akan kemana arahnya. Udara makin dingin di peternakan, angin membawa aroma rumput basah dan kandang. Ari sedang menambal pagar yang rusak karena kambing jantan yang terlalu agresif. Tangannya kotor, bajunya sudah mulai lembab. Tapi ia tetap sibuk, tak ingin berhenti, sampai suara lembut memecah pagi yang sunyi. Ari menoleh cepat. Zofia berdiri tak jauh darinya, membawa sebuah kotak kecil dan 2 botol minuman hangat. I brought something. You forgot breakfast again, didn't you? Aku bawain sesuatu. Kamu lupa sarapan lagi ya? Ari menggaruk kepala. Hehe. Iya, tapi aku kuat kok. Zofia tersenyum sambil duduk di batu besar dekat pagar. Well, strong men still need to eat. Yah. Lelaki kuat juga tetap butuh makan. Ari pelan-pelan menghampiri. Zofia menyerahkan kotak kecil itu. Isinya, roti isi telur, irisan tomat, dan biskuit keju yang masih hangat. Makasih ya. Aku nggak nyangka kamu bakal. It's okay. I like feeding people. Nggak apa-apa. Aku suka memberi makan orang yang aku suka. Ari hampir tersedak air liurnya sendiri. Ia buru-buru duduk, membuka botol minum untuk menyembunyikan gugupnya. Aku jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Then don't, just eat, and maybe smile a bit. Kalau gitu jangan ngomong, makan aja, dan mungkin sedikit senyum. Ari tertawa pelan. Kalau senyumnya kelamaan, jangan salahin aku, jatuh hati ya. Zofia memiringkan kepala, lalu tertawa juga. Maybe I won't. Mungkin aku nggak akan salahin. Pagi itu, roti jadi lebih dari sekadar sarapan. Ia jadi alasan 2 hati yang masih belajar saling bicara. Dan botol minuman itu, entah kenapa, terasa lebih hangat dari biasanya. Langit Polandia sedikit bersahabat. Matahari muncul malu-malu, menerobos celah awan. Ari sedang menyapu kandang dengan sepasang headphone murahan yang nyaris putus di telinganya. Lagu dangdut Jawa pelan-pelan terdengar, obat rindu paling ampuh. You really like that music? Huh, kamu suka banget sama musik itu? Ya? Ari menoleh. Zofia berdiri di pagar kayu, mengenakan jaket tebal,
dan topi kupluk merah. Matanya tajam, tapi senyumnya lembut. Ini lagu dari kampungku, biar jauh, rasanya kayak pulang. That's beautiful. Music is home, right? Indah banget. Musik itu kayak rumah ya. Ari tersenyum sambil mematikan lagunya. Tapi rumah juga bisa datang ke tempat lain. Kalau ada yang bikin betah, Zofia diam. Ia menatap Ari lalu duduk di pagar, sambil meletakkan sesuatu dari kantong jaketnya. I've been thinking, aku udah mikir-mikir. I want to open a small goat cheese business, but I'm scared to do it alone. Aku pengen buka usaha kecil keju kambing, tapi aku takut kalau harus sendirian. Ari menatapnya serius. Terus, kamu butuh apa? Partner, penjaga kandang? Atau, I need someone I trust. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Ari terdiam lama. Kamu tahu aku cuma buruh ladang, Zo. Pendidikan gak tinggi, pengalaman juga baru sebentar. I know, but I also know your hands don't lie. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, tanganmu gak bohong. Ari menatap tangannya yang kotor, lalu menatap wajah Zofia. Aku gak tahu bakal sampai mana kita jalan, Zo. Tapi, aku gak akan lari. Zofia tersenyum pelan. Good, because I'm not asking you to run. I'm asking you to build. Slowly, with me. Bagus. Karena aku gak minta kamu lari. Aku minta kamu bangun pelan-pelan. Bareng aku. Di kandang itu, dengan bau kambing dan jerami di sekeliling mereka, sebuah keputusan kecil lahir. Bukan tentang bisnis, tapi tentang mempercayai satu sama lain. Bahkan, sebelum ada janji apa-apa. 3 minggu berlalu sejak pembicaraan di kandang itu. Tidak ada kata pacaran, atau aku sayang kamu dari Zofia, maupun Ari. Tapi pagi-pagi, mereka selalu bertemu. Sore-sore, sering duduk bareng di pagar, sambil makan roti dan keju buatan Zofia. Hari itu, Zofia datang lebih awal ke ladang. Rambut pirangnya dikepang 2. Dan ia membawa keranjang kecil berisi botol minuman. Hey, breakfast for the brave man who's not afraid of goat poop. Hey, sarapan buat pria pemberani yang gak takut kotoran kambing. Ari tertawa. Kalau cuma kotoran kambing, aku udah sahabatan sejak hari pertama. Zofia menyerahkan botol. Tangan mereka bersentuhan sebentar, tapi cukup buat jantung Ari lompat sedikit. You know, I was alone in this farm for years. After my parents passed, I thought I'd just live with goats forever. Kamu tahu nggak? Aku sendirian di ladang ini bertahun-tahun. Setelah orang tuaku meninggal, aku pikir aku bakal hidup sama kambing selamanya. Ari duduk di pinggir pagar, menatap langit yang mulai biru. Terus, sekarang, now there's a Javanese boy messing up my peaceful goat life. Sekarang ada cowok Jawa yang bikin hidup kambingku nggak tenang lagi. Ari melirik. Senyum kecil terbit. Maaf ya, kalau aku bikin hidup kamu gak tenang. Don't be. Maybe I needed that. Jangan minta maaf. Mungkin aku emang butuh itu. Zofia lalu duduk di tanah, menyandarkan punggungnya ke pagar. Ari ikut duduk, tapi tetap jaga jarak. Dia mereka panjang, tapi gak canggung. Kamu percaya jodoh, Zo? I believe in timing and the courage to stay. Aku percaya sama waktu dan keberanian buat tetap tinggal. Ari menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, aku gak kemana-mana, Zo. Hari itu, ladang gak sunyi. Bukan karena kambing, tapi karena 2 hati yang perlahan saling mengisi. Bukan lewat kata, tapi lewat kehadiran yang sederhana. Tapi, penting. Hari itu, langit Polandia tampak lebih kelabu dari biasanya. Hujan salju kecil turun perlahan, menyelimuti ladang yang selama ini jadi tempat 2 hati diam-diam tumbuh. Di gudang belakang, koper Ari sudah siap. Kontrak kerjanya selesai, tiket pesawat ada di kantong jaket, dan hatinya belum siap benar-benar pergi. Zofia berdiri di dekat pagar, rambutnya masih dikepang 2. Tapi kali ini, matanya tidak selucu biasanya. Kamu jadi pulang hari ini? Ari mengangguk pelan. Kontrakku cuma setahun, Zo. Aku harus pulang. Zofia menunduk. Di tangan kanannya ada roti gulung yang belum disentuh sejak pagi. Kalau kamu balik, ladang ini sepi lagi. Ari memaksakan senyum. Tapi kamu kuat. Kamu udah kuat sejak sebelum aku datang. Zofia mengangkat wajah, menahan air mata. Tapi aku gak pernah tahu
Ternyata yang paling berat itu bukan kehilangan. Tapi saat harus pura-pura gak kehilangan, mereka berdiri lama. Tak saling peluk, tak saling janji. Hanya tatapan yang lebih dalam dari kata. Ari melangkah pergi. Tapi di ladang yang mulai beku itu, cinta yang tumbuh diam-diam ternyata tak ikut dibawa pulang. Ia tertinggal dalam beberapa bulan berlalu di desa kecil di kaki Gunung Slamet. Sebuah kandang kayu berdiri kokoh. Ari membangunnya dengan kayu terbaik dan semangat yang tak pernah padam. Peternakan kecil itu mulai terisi kambing dan domba mimpinya dulu. Akhirnya punya bentuk. Tapi setiap pagi saat membuka pintu kandang, ia selalu menoleh ke jalan setapak. Tak ada siapa-siapa, hanya angin dan suara ayam tetangga. Sampai suatu pagi, suara motor tua berhenti di depan rumah. Dan dari jok belakang, turun seseorang, rambut pirang, dikepang dua. Wajah putih dengan senyum kecil, dan mata biru yang tak pernah Ari lupakan. Zofia, aku datang buat cari kambing. Tapi katanya, kambing paling bandel ada di sini. Ari tak bisa bicara. Dia hanya berdiri, tangan bergetar, mata berkaca. Zofia melangkah pelan. Aku bilang ke kantor pusat, aku mau belajar sistem peternakan tropis. Lalu mereka bantu koneksi, dan aku cuma ikut takdir. Tak perlu penjelasan. Tapi kali ini, Zofia mendekat dan memeluk Ari sangat erat. Kalau kamu masih punya ruang, aku mau tinggal. Ari mengangguk pelan. Kali ini tidak menunda, tidak bertanya. Hanya meyakinkan hati Zofia dan membiarkan Zofia dipelukannya. 2 bulan kemudian, di balai desa kecil, mereka menikah sederhana. Dan sejak hari itu, peternakan Ari tidak pernah sepi lagi. Karena sejak hari itu, yang ditumbuhkan bukan cuma kambing, tapi cinta yang tak pernah pergi, meski sempat ditinggal.